kita semua rindu untuk datang bersekutu kepada Tuhan kita pada sore hari ini, biarlah kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dan saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kondisi kami pada sore hari ini, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lewati Tuhan, kami tahu Engkau satu-satunya jalan keluar kami, Engkau satu-satunya jawaban kami, Engkau satu-satunya Allah batu karang kami yang hidup. Sore hari ini Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu seberapapun yang hadir di tempat ini Tuhan, rindu memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, lihat satu persatu, pribadi lepas pribadi, hati kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan layakan kami Tuhan, untuk kami menaikkan pujian syukur kami. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa pada sore hari ini. Kami rindu menikmati kasih hadirat-Mu Bapa di tempat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu. Tidak sanggup dan tidak mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Biar Bapa, hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu. Biar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau mencari Engkau. Kami mau terus melekat dengan-Mu. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Pada sore petang hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang datang, rindu, haus akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus Tuhan rindu hidup kami berperan Tuhan untuk menyatakan menjadi surat terbuka dari suratan Kristus Tuhan atas kami. Mampukan kami Bapa di dalam kehidupan kami terus menyatakan kasih-Mu, terus menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Dengan apakah kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Karena Engkau terlalu baik dan begitu baik bagi kami Bapa. Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini bersama-sama bersatu hati Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Ampuni ketika kami merasa mampu, ampuni kami Tuhan ketika kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Ampuni ketika kami menggunakan hikmat kami sendiri Tuhan di dalam menghadapi, menjalani kehidupan kami hari demi hari. Engkau Tuhan selalu hadir. Bahkan ketika kami tidak mengingat Engkau, Engkau selalu mengingat kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami jatuh Tuhan. Karena gada dan tongkat-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Kau gembala kami yang hidup. Yesus Kristus kebanggaan kami. Bapa, kami tahu Tuhan ketika kami mau bersekutu dengan Engkau, ada saja kuasa setan iblis yang tidak senang Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau mengusir, menangking semua kuasa yang bukan daripada-Mu. Kau patahkan, Kau hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, keluar dari ruangan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan Engkau. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan adalah ucapan syukur yang sungguh dari hati kami. Dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Alat apapun yang kami gunakan, apapun Tuhan, media apapun yang mendukung pelayanan dan ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Untuk keluarga kami yang mungkin ada di rumah, Kau memimpin mereka. Untuk kerinduan hati kami Tuhan, mendoakan setiap keluarga kami yang mungkin belum rindu untuk datang beribadah. Mari Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk selalu menjadi contoh, untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk mengajak banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibadah ini terjadi karena kebaikan Tuhan dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami petang malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri bagi saudara yang mau duduk silahkan. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah kekuatan dan gunung batu keselamatan kita. Maka itu saudara, kita naikkan pujian kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bersama-sama kita nyatakan, karena Dia adalah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
duduk. Dia Allah yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, amin. Karena dia Bapa yang setia. Dia selalu mengadakan apa yang kita perlukan. Dia Allah yang kasihnya tidak berkesudahan bagi kita. Sebab Engkau Bapa yang selalu setia bagi kita. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari Engkau segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat Kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setia.
setia bersamamu Bapa. Ku lewati perkenanan, teguhkan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Hanya bersamamu Kau Allahku yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berlari mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami rindu berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami melihat hidup kami ke belakang, begitu banyak pertolongan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat Tuhan Engkau berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yakin Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kami mengatasi semua musim dan badai dalam hidup kami, kami percaya Tuhan yang sama, kuasa-Mu yang sama Tuhan menuntun kami setiap waktu, setiap musim ke depan Tuhan. Sungguh secara kekuatan kami khawatir Tuhan. Kami takut menghadapi dunia yang semakin tidak menentu. Semakin banyak kabar-kabar yang tidak enak Tuhan yang terjadi di dunia ini. Tapi kami punya Allah yang besar Tuhan. Allah yang selalu bersama dengan kami ketika kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena mujizat Tuhan selalu ada bagi kami setiap hari. Ketika kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di situ Allah bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan, menuntun kami. Untuk itu Bapa, malam hari ini Tuhan, didik kami melalui firman-Mu. Tegur kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi tanah yang subur, di mana ketika firman-Mu ditaburkan, firman itu bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami mau berdampak bagi sekitar kami. Biar kasih Tuhan memancar dalam kehidupan kami. Banyak orang tahu bahwa Engkau Allah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau berhenti memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tapi saat ini tiba saatnya kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah Engkau titipkan di dalam hatinya boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan Tuhan. Kau sendiri yang menumpangkan tangan atasnya Tuhan, memberkati, mengurapinya Tuhan, kehidupannya. Hikmat yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan. Kau urapi mulut bibirnya Tuhan. Biar boleh Tuhan firman itu bertumbuh. Dan biar boleh Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami selalu melakukan firman itu di dalam hidup kami Bapa. Untuk anak-Mu yang akan membacakan ayat firman-Mu Tuhan juga Engkau mengurapinya. Supaya ayat yang dibaca boleh dibaca dengan baik dan benar. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, Tuhan celikan mata hati telinga kami. Supaya kami boleh duduk diam menjadi murid-murid-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat petang semua. Puji Tuhan ya kita bisa bertemu kembali pada petang hari ini. Ini mulai petang ya. Nah minggu yang lalu di pagi hari saya sudah memulai dengan rangkaian firman Tuhan yang saya bagikan. Itu tentang 7 dosa maut. Wah kayaknya heboh gitu ya. Sebenarnya 7 dosa maut itu adalah satu rangkaian atau dosa-dosa yang tidak ada sebenarnya di Alkitab itu dituliskan sebagai hukum-hukum. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus maka itu mendatangkan maut gitu. Nah saudara, 7 dosa maut itu saya sudah sampaikan yaitu kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan dan kemalasan. Yang sudah saya bagikan adalah kesombongan. Kesombongan itu akhir-akhir ini itu yang paling mudah dilakukan. Biasanya juga tidak dilakukannya tanpa sadar. Di TikTok lah, ya, Instagram Story, wah banyak sekali ya, FB,
Bisa banyak sekali orang melakukan kesombongan ini tanpa sadar atau benar-benar sadar ya. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa kesombongan, terutama kesombongan rohani, kesombongan kekayaan, kesombongan tentang lebih pinter, lebih bijak ya. Saya sudah sampaikan di minggu yang lalu di ibadah pagi. Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak satu video tentang kesombongan. Suaranya udah ada? Jadi pertamanya dia pengen menyombongkan. Kalau pacar ganteng gak bisa sabuk singkong, gak ada artinya, gak ada gunanya gitu. Jadi sebagai mereka di satu suku ya, minggu lalu juga saya menyampaikan kesombongan tentang kesukuan gitu. Nah di sana mereka ingin menunjukkan kesombongan bahwa suku mereka itu kuat, bisa sabut singkong. Jadi percuma pacar ganteng kalau gak kuat gitu, ternyata mereka lemah juga, untung diakui gitu ya, seperti itu. Jadi saya pikir, aduh kesombongan itu kayaknya tuh gak apa-apa. Padahal kalau terus menerus dilakukan itu menimbulkan iri hati di orang lain ya. Orang yang selalu menyombongkan menimbulkan iri hati, bahkan perseteruan dan sebagainya. Nah pada petang hari ini yang ingin saya bahas adalah iri hati. Dosa maut yang kedua, iri hati. Saudara, sebenarnya kalau lagu tadi tuh kau tunjukkan kasih setiamu, kau memberikan apa yang ku perlu ya. Kita tuh gak perlu iri hati sama siapapun sebetulnya ya. Karena kan kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik gitu. Tapi saudara tahu anak-anak dari kecil juga udah iri hati. Saya ingat dulu waktu Yosua 2,5 tahun gitu ya. Stefani lahir nih ceritanya gitu. Biasanya perhatian semua buat Yosua. Waktu adiknya lahir, Yosua tuh merasa kayak tersingkirkan gitu ya. Jadi dia kalau adiknya nangis, saya kan harus ke adiknya langsung ya. Saya kan gak pakai suster dari dulu. Jadi saya urus sendiri anak-anak saya. Saya lihat paling tidak ada apa dengan Stefani nangis gitu. Masih bayi sekali. Nah hal itu menimbulkan semacam, kalau menurut saya entah itu iri hati atau kecemburuan. Karena ada beda, nanti saya akan jelaskan. Tapi Yosua ini yang sebetulnya Yosua ini dari umur 1 tahun, saya udah gak pernah kemana-mana, dia udah gak pernah pakai pampers. Selalu bilang, gak pernah ngompol, udah gak pernah. Tapi ketika Stefani lahir, gak tahu kenapa, kok setiap kali kayak narik perhatian gitu ya. Jadi kalau mau pipis gak ngomong, dia pipis dulu sedikit di celana, sedikit, terus udah gitu. Dia tunjukin, mama aku mau pipis tapi udah ngompol gitu. Saya bingung kenapa ya anak ini kenapa. Oh dia iri hati rupanya ya. Terus gitu, masih 2,5 tahun ya jadi gak apa ya. Nah satu kali saya tuh begini, Stefani nangis. Tapi Yosua ini lagi mau pipis. Terus ma aku mau pipis tuh Yosua gitu. Stefani nangis, saya lihat Stefani nangis gitu aja, nggak ada selimut yang nutupin dia atau dia kejirat guling, nggak ada ya. Biarin dia nangis. Terus saya bilang, Yos lihat, mama mendahulukan Yos. Adik nangis nanti, karena Yosua lebih perlu. Nah jadi Yosua mama itu selalu memberitahu atau membantu setiap anak yang lebih perlu duluan. Dia mengerti saudara. Sejak itu dia gak pernah tuh macam-macam gitu lagi ya. Malah kalau adiknya digendong sama tante lain diikutin terus dia bilang gini, Mama Yosua capek, kenapa? Adik digendong sama tante lain, jangan sama tante lain.
Loh ya udah Yosua nggak usah ngikutin, enggak nanti adik diambil gitu. Jadi Yosua itu ternyata waktu adiknya 1 bulan atau 2 bulan gitu dibawa ke gereja, kalau digendong sama tante lain diikutin tante itu, teh takut bawa adiknya pergi. Ya luar biasa ya. Jadi anak kecil aja udah bisa iri hati, atau mungkin itu cemburu mungkin ya. Tapi iri hati itu bawaan, menurut saya bawaan dosa. Setiap orang yang berdosa pasti ada bawaan iri hati ya. Nah, coba kita lihat apa sih yang efek samping atau yang Alkitab katakan tentang iri hati ini. Karena iri hati ini dampaknya jelek sekali. Mari kita baca dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, iri hati dikatakan membusukkan tulang. Iri hati di sini itu dari bahasa Ibraninya adalah kin'aw ya. Dan King James Version menerjemahkan dengan envy. Jadi ini iri hati atau dengki ya. Membusukkan tulang, gimana sih membusukkan tulang? Kita tuh berdiri pakai tulang. Tulang kita, kalau tulang kita bagus, posturnya bagus, kita tegak. Tapi kalau tulangnya mulai kropos, mulai bongkok. Kalau busuk, kayaknya udah gak bisa berdiri lagi ya saudara ya. Atau bongkok lihatnya begini aja karena mulai busuk. Kalau gitu apa yang terjadi? Kenapa kok digambarkan sebagai membusukkan tulang? Karena ketika tulang itu busuk, maka kita pandangannya cuma di situ aja. Jadi sempit pikirannya. Kita ini terikat oleh pikiran kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri yang salah justru. Lalu apa yang terjadi? Kita jiwa kita jadi kecil. Apa sih jiwa yang kecil? Jiwa kita nggak bisa jadi mempunyai jiwa yang besar gitu ya kalau kata orang kita. Apa sih itu? Kita tidak bisa lagi menerima kelebihan orang lain. Nggak bisa lagi menerima satu masalah yang kita hadapi dengan lapang dada. Dengan bersabar. Jadi maunya kalau ada kelebihan orang lain kesal banget. Aku juga bisa. Gak tenang hatinya. Selalu kesal. Ada satu ilustrasi ya. 2 orang bertanding. Satu pertandingan. Si juara ini, jadi juara 1 itu mendapatkan satu penghormatan. Patungnya dibikin karena dia juara 1 gitu. Dibikin patungnya. Yang runner up kesel. Patungnya itu patung besar gitu. Dibongkarlah patungnya, dirubuhin sama yang runner up itu. Rubuh sih patung, namanya juga patung ya. Tapi runner upnya ketimpa patung itu. Waktu dirubuhin dia ketimpa, matilah runner up. Itulah cerita iri hati. Jadi kalau kita iri hati itu membusukkan tulang kita sendiri. Jadi kayak bumerang gitu ya. Nah, orang yang iri hati tidak pernah bisa tenang. Selalu memperhatikan kehidupan orang lain. Dia lebih bagus nih. Dia lebih hebat nih. Gimana caranya supaya orang itu dikalahkan? Gimana caranya supaya kehebatannya dibinasakan gitu ya. Tapi kalau hati yang tenang itu membuat orang yang bersangkutan tuh punya sukacita. Dapat berpikir jernih, banyak akal, awet muda ya, nggak awet tua ya. Karena nggak jadi kesal, nggak tiap kali lihat orang lebih berhasil marah gitu ya. Coba kita perhatikan akibat iri hati lagi menurut firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan membentingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah saudara, kalau iri hati tadi meruntuhkan patung kena sendiri ya. Nggak merugikan orang lain, merugikan dirinya dia sendiri. Tapi kalau ini di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi seringkali iri hati itu disertai dengan mementingkan diri sendiri gitu ya. Di saat itu terjadi akan timbul keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh lebih hebat dari orang lain. Dan hal itu membuat satu kekacauan. Tanpa sadar dia merasa lebih buruk dari orang lain loh. Tanpa sadar dia merasa lebih miskin, lebih bodoh dan lain-lain gitu ya. Nah ada juga satu teman saya gitu. Teman saya ini dia juara kelas. Teman saya yang lain melihat
kok dia juara kelas terus sih gitu ya. Dia kok nggak pernah temennya. Jadi si A juara kelas terus, si B enggak. Terus itu terjadi 3 tahun selama SMA. Pada waktu sudah lulus, kemudian kita sudah sama-sama berhasil gitu ya. Terus reuni. Nah, reuni ini kadang-kadang juga banyak membawa dampak buruk ya. Walaupun dampak positifnya banyak. Terus ketemulah si A dan si B ketemu lagi gitu. Si A tetap dia lulus sarjana, dia ambil sarjana ambil master juga. Nah, sedangkan si B enggak. Dia jadi ibu rumah tangga, tapi dia ibu rumah tangga yang karena suaminya kaya, jadi dia ibu rumah tangga yang aduh glamor gitu. Sedangkan si A ini biasa-biasa aja gitu. Terus dia cerita, biarin dia juara master juga, biarin, lihat deh, kan aku lebih kaya gitu. Jadi dia tuh ternyata iri hatinya dibawa dari SMA sampai dengan udah menikah, udah punya anak, udah berkeluarga. Dia pikir nggak penting itu pinter. Toh buktinya aku lebih kaya. Loh, jadi apa maksudnya? Mungkin dia pengennya pinter tapi dia nggak pinter-pinter gitu ya. Jadi dia merasa seperti itu. Lalu terjadilah gosip lah apalah. Itu masih sekitar itu. Tapi kita perhatikan, ada satu akibat iri hati ini yang mendatangkan seperti tadi, kejahatan, perbuatan jahat. Kejadian 4 ayat 3-5, lalu ayat 8. Kejadian 4 ayat 3-5 dan ayat 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Iri hati saudara, ini adalah iri hati keberhasilan. Ya, ketika persembahan Habel adiknya Kain ini diindahkan oleh Tuhan, artinya berkenan di mata Tuhan, Kain tidak suka. Dia iri hati, jadi dia membunuh adiknya. Saudara lihat, betapa luar biasa iri hati itu mendatangkan perbuatan jahat. Contoh ya, sekarang kan sering Instagram story. Seorang pimpinan kalau lihat, wah staf gue aja nih liburan ke luar negeri nih. Gue kok gak bisa keluar negeri ya? Gitu ya. Terus dia panas hati. Lihat, dia aja masih kasbon di kantor, udah jalan-jalan ke luar negeri. Gimana sih dia penggelapan kali gitu ya. Hati-hati dulu saudara, jangan keburu marah. Siapa tahu dia diajak sama temennya, sama saudaranya atau temennya dibayarin. Pas memang dia belum cuti tahun itu. Jadi dia ambil waktu cutinya dibayarin ke luar negeri. Dia bikin Instagram story. Nah jangan keburu marah. Kalau kita, wah puji Tuhan ya. Kalau stafnya aja bisa ke luar negeri apalagi pimpinannya. Suatu kali pasti bisa. Kan gitu ikut seneng gitu kalau ada stafnya ke luar negeri. Betul? Ya, terus sudah gitu bisa berpikir atau bisa introspeksi. Kenapa ya bawahan saya kok bisa ke sana? Jangan-jangan bawahan saya ini mungkin dia rajin menabung. Nah, terus dia introspeksi, dia tiap kali seminggu bisa 4 kali hangout sama teman-temannya jajan. Sedangkan bawahannya enggak, nabung. Udah 2 tahun ya uangnya banyak lah ya bisa jalan-jalan. Atau yang berikutnya adalah misalnya begini, iya sih dia bisa pergi sedangkan aku enggak karena aku punya mama. Aku punya mama yang mesti dibiayain. Tapi aku tiap seminggu sekali atau seminggu 3 kali ke rumah mama. Aku bisa ngajak mama jalan-jalan. Aku bisa menyenangkan hati mama. Mungkin itu lebih baik saudara. Jadi jangan keburu iri hati melihat story orang lain ya. Berikutnya adalah iri hati tentang kedudukan. Saudara tahu ya kisahnya
Yusuf. Kakak-kakaknya Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur kering lalu menjualnya ke Mesir untuk menjadi budak karena iri hati. Yusuf itu sama Tuhan dikasih mimpi. Sebenarnya bagus juga sih ya, kalau dia dikasih mimpi dia ngomong dulu sama saudaranya, berapa tahun kemudian terbukti loh itu gitu. Tapi karena mimpi yang diceritakan itu maka saudara-saudaranya jadi kesal. Tapi saudara tahu perbuatan saudara-saudaranya ini dihukum oleh Tuhan dengan bahaya kelaparan berat ya. Dan mereka dipaksa oleh keadaan mengakui keunggulannya Yusuf. Iri hati mereka membawa ke jurang kemiskinan. Dan maksud jahat mereka terhadap adiknya tidak terlaksana tetap ya. Jadi iri hati itu seperti saya katakan bisa seperti bumerang. Senjata makan Tuhan, saudara. Kita mau baca dari Mazmur 106 ayat 16 sampai 17 tentang iri hati lagi, tentang cemburu. Mazmur 106 ayat 16 sampai 17. Mazmur 106 ayat 16 dan 17. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Ayat-ayat di atas menceritakan kecemburuan 3 orang dari suku Lewi, Korah, Datan, dan Abiram. Suku Lewi itu kalau sekarang dianggapnya pendeta-pendeta itu ya. Kok imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan kok iri hati gitu ya. Saya membaca ini kok iri hati. Dia cemburu terhadap Musa gitu. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan marah dan ketiga orang tersebut berserta seluruh keluarganya, kalau saudara baca, mereka ditelan oleh bumi. Lalu saudara berpikir, kok cemburu salah ya? Padahal Tuhan juga kan pencemburu. Kita baca Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kalau kita nggak boleh cemburu, kenapa Allah boleh cemburu gitu ya? Nah saudara, di Mazmur 106 ayat 16, kata cemburu itu berasal dari kaunau. Itu bahasa Ibraninya ya. Itu diterjemahkan dengan envy. Tapi di Ulangan 4 ayat 24 kata cemburu itu berasal dari kannau yang diterjemahkan dengan jealous atau cemburu. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan apakah itu iri hati atau cemburu. Karena ada perbedaan. Kalau iri hati itu berfokusnya keluar karena menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Ia mengarah kepada ketidakpuasan dan kebencian karena kurangnya diri sendiri, jadi orang lain lebih gitu ya. Tapi kalau kecemburuan itu terfokus ke dalam dan keinginan untuk melindungi barang atau hubungan seseorang. Tuhan itu cemburu karena dia ingin melindungi jemaatnya. Jangan sampai jemaat ini berzina dengan Allah lain. Itu maksudnya cemburu. Jadi kalau kita baca di Alkitab ada kata cemburu, kita harus tahu apakah itu sebetulnya bahasa aslinya itu adalah iri hati, dengki, atau memang cemburu, saudara. Ya kita harus bisa membedakan. Musa yang sengaja disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini, ya dia Tuhan sudah memberikan dia begitu. Ya, itu tuh memang tugasnya Musa, bukan kehendaknya Musa, tetapi ada orang-orang yang cemburu, yang iri hati terhadap kedudukan, terhadap kepemimpinannya Musa gitu ya. Sekarang yang berikutnya adalah ada juga iri hati tentang yang tadi saya sampaikan. Kebijaksanaan, orang itu lebih bijak, orang itu lebih berhikmat, sehingga orang itu lebih berhasil. Ada ya, kita baca dari, nggak usah, ini mah langsung aja ya. Iri hati tentang kebijaksanaan ini kita tahulah ceritanya di kitab Esther ya. Mordekai itu adalah pamannya Esther. Dia itu orang yang bijak. Dia itu orang yang punya hikmat Tuhan luar biasa. Sehingga Haman itu iri hati terhadap Mordekai.
Apapun yang menjadi saran Mordekai satu kali gitu ya, raja ini menyukai. Jadi Hamannya sebel. Lalu dia menggunakan pengaruh politiknya untuk menyingkirkan Mordekai. Terus dalam hawa nafsu menghabisi Mordekai, dia mendirikan tiang gantungan buat Mordekai. Dan yang ternyata Haman yang disulahkan pada tiang gantungan yang didirikan oleh Haman untuk Mordekai. Senjata makan Tuhan ya saudara ya. Bukankah saat ini kita harus hati-hati. Saat ini banyak sekali video-video pendek atau TikTok yang sedang menunjukkan kepandaian calon-calon presiden gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati melihatnya. Jangan hanya melihat karena sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia juga kita harus punya hikmat di dalam kita menilai orang-orang lain. Mereka satu sama lain saling cemburu. Yang satu merasa aku bisa begini, yang satu merasa aku bisa begini. Lalu netizen ada yang belain ini, ada yang belain ini. Mereka saling menunjukkan kebolehannya, lalu pihak lain jadi iri hati. Hati-hati ya saudara ya. Kemudian iri hati soal ketenaran. Orang lain lebih tenar daripada dirinya. Markus 15 ayat 10. Markus 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Imam saudara, imam itu harusnya orang yang bisa kasih contoh ya. Tapi imam-imam kepala ini dengki kepada Tuhan Yesus. Siapa sih imam-imam ini? Orang-orang Farisi dan Saduki. Iri hati atas sikapnya Tuhan Yesus yang demikian rupa bisa melakukan mujizat-mujizat sehingga orang-orang banyak yang ngefans. Kalau sekarang ngefans gitu ya, ngefans sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini buat mereka sebagai pahlawan, bisa menyembuhkan yang sakit, mencelikan mata yang buta gitu ya. Nah, rasa dengki yang menyala-nyala membuat mereka berunding. Tadinya Farisi dan Saduki ini bermusuhan, tapi untuk melawan Yesus mereka berunding. Apa yang harus diperbuat untuk membunuh dia? Tapi tentu kita tahu ceritanya ya, Yesus tidak terkalahkan. Dia memang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi dia bangkit. Bahkan dia naik ke surga. Pada waktu dia bangkit juga sengaja disampaikan berita-berita yang tidak benar. Katanya dicurilah mayatnya gitu ya. Tapi Yesus luar biasa, ketika dia bangkit 40 hari dia menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan sebuah kebenaran ya saudara ya. Nah jadi hati-hati dengan iri hati ketenaran. Karena dia lebih tenar, bagaimana caranya menjatuhkan reputasinya untuk supaya dia tidak tenar lagi. Itu sikap iri hati yang saya bisa contohkan ya. Di mata Tuhan, iri hati itu sama jahatnya dengan percabulan yang terang-terangan. Kita tahu ya di Galatia. Di Galatia iri hati itu adalah salah satu dari 15 perbuatan daging yang disebut oleh Paulus ya di suratnya di Galatia itu. Dikatakan bahwa hal-hal kedagingan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi iri hati memang tidak disukai oleh Tuhan. Walaupun iri hati tidak ada atau tidak dilarang oleh undang-undang. Gak ada orang yang iri hati terus udah gitu ditangkap di penjara. Gak ada ya, apalagi iri hati di dalam hati gak ada yang tahu juga gitu ya. Tapi iri hati adalah sebuah kejahatan yang saat ini malah sangat marak terjadi ya. Nah iri hati itu dilarang Tuhan juga karena menghilangkan perasaan gembira, kebahagiaan atau perasaan mengucap syukur. Kalau kita banyak mengucap syukur, kalau kita tahu bahwa keberadaan kita ini adalah karena Tuhan, kita tidak perlu iri hati dengan yang lain. Seorang ibu yang single parent karena suaminya meninggal, nggak perlu iri hati lihat instastory dari temennya yang sama-sama suaminya jalan-jalan kemana, nggak perlu. Karena Tuhan akan memelihara masing-masing dengan cara Tuhan.
Nah, iri hati membuat si ibu ini, mungkin yang single parent ini tidak bisa mengucap syukur. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Perasaan iri hati ini mematikan. Perasaan iri hati ini tidak membawa kebahagiaan. Justru akan membawa hal-hal yang sakit. Nah, Billy Graham ya, saya membaca bukunya dia mengatakan seperti ini, memberi analogi tentang iri hati. Kalau ada tanda-tanda kita mengalami penyakit paru-paru, kita tidak akan menghemat waktu, tenaga, uang untuk membasminya sampai tuntas. Jadi kalau di antara kita ada yang sakit paru-paru, apalagi tahun-tahun dulu ya, kalau sakit paru-paru TBC aja, itu kan belum ada obatnya. Wah, segala rupa dicari. Kalau yang punya obat, punya uang, cari cara supaya paru-paru ini tetap sehat. Karena kita masih mau bertahan untuk hidup. Gak ada orang yang membiarkan, biarinlah nanti juga mati gitu ya. Enggak, semua mengusahakan itu. Tapi begitu banyak orang yang diliputi penyakit iri hati yang jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan, tetap tinggal diam saja tanpa mengambil langkah-langkah ke arah pembasmiannya. Dipelihara iri hati itu. Persis seperti tadi teman saya SMA ya. Sampai dengan udah berumah tangga juga pengen lihat tuh si juara itu kayak mana sama saya. Duh, bertahun-tahun itu dipelihara. Jadi itu adalah penyakit saudara, jangan dipelihara. Kalau gitu gimana caranya kita menghilangkan rasa iri hati ini gitu ya. Pertama introspeksi. Coba saudara renungkan, aku ini ada iri hati enggak ya? Kadang-kadang iri hati tuh enggak kerasa. Tapi yang ada adalah damai sejahtera hilang aja. Pokoknya lihat setiap kali lihat orang itu nyebelin gitu aja ya. Nah, coba saudara renungkan. Ada enggak iri hati di hati saudara? Kalau ada, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku nih, iya ya kayaknya aku nih iri hati gitu loh. Aku minta diampuni supaya aku nih iri hatinya diangkat. Nah, setelah mengakui dosa iri hati ini kita berbalik. Berbaliklah, jangan terus-terus di situ. Udah diakui, coba untuk mengatasinya dengan berbalik dulu. Kalau kelihatan ada orang itu, aku gak mau lihat lagi orang itu. Setidak-tidaknya jangan lihat Instagram story-nya lah. gitu ya. Daripada iri hatinya muncul lagi gitu. Sebab Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengakui dosa akan membawa kesembuhan rohani. Mengakui bahwa aku punya kelemahan iri hati. Tuhan aku gak mau iri hati lagi. Itu akan menyembuhkan. Akan mengangkat segala beban di hati saudara karena orang lain lebih berhasil. Setelah itu buka hati kepada Tuhan. Terus minta pembaharuan dari Tuhan. Tuhan sekarang aku gak bisa lihat Instagramnya karena aku nanti takutnya iri hati lagi. Biarinlah Tuhan, aku mau sama Tuhan aja. Tuhan angkat segala iri hati ini ya Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan untuk gak iri hati. Karena pada Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak mungkin bisa melawan rasa iri hati kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kita harus bilang Tuhan angkat semua ini. Kita harus merelakan bahwa iya Tuhan aku tuh mungkin di bagian itu aku gak bagus. Tapi seenggaknya sampai dengan saat ini anak-anakku berhasil. Mungkin gak bisa jalan-jalan tapi anak-anakku punya pekerjaan. Kita bisa dilihat sama Tuhan bisa ditunjukkan segala sesuatu yang kita punyai. Lalu kita mengucap syukur. Ya, berikutnya adalah minta Roh Kudus masuk ke hati saudara. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, Roh Kudus itu memberi penghiburan. Dia kan yang menghibur gitu ya. Dan karena Roh Kudus ada di hati kita, maka kita ini bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Jadi kalau Kristus Yesus ini ada di dalam kita, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, segala dosa iri hati dapat kita padamkan. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita iri hati. Tuhan Yesus selalu menolong kita, memberi segala kebutuhan yang kita perlukan tepat pada waktunya. Bukan cuma kebutuhan materi ya, tapi kebutuhan pekerjaan, kebutuhan satu keberhasilan gitu ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu nih juga suka gini loh, yang satu bikin roti segini dimasukin Instagram, yang satu bikin segini, punya aku lebih bagus, lebih mekar, punya kamu bantat gitu ya. Aduh, hal itu aja bisa bikin iri hati gitu. Bersama dengan Tuhan kita akan mendapat kekuatan untuk kita bisa mengucap syukur tentang segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu yang kita mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan memperbarui hati kita. Kita mau belajar mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar mengasihi orang lain supaya kita gak iri hati. Bapa, sentuh hatiku. Betapa aku mencinta. Salah ya, tinggi sekali. Ulang. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Kami mengucap syukur betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada Dia, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Bapa, kami mau belajar untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengatasi rasa iri yang mungkin tidak kami sadari ada di dalam hati kami.
untuk kami bisa membuang rasa iri yang mungkin memang tidak bisa kami atasi karena kami melihat bahwa seharusnya dia yang lebih rendah dari kami Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami angkat segala rasa iri hati yang ada di hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami belajar untuk melihat apa yang baik yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami dapat membangun rasa sukacita dan damai sejahtera di hati kami. Bahkan Tuhan, kami dapat membantu saudara-saudara kami yang memang terpuruk karena iri hati Tuhan. Ajari kami untuk membawa sukacita dan damai sejahtera buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus tolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi satu teguran bagi kita, pengingat bagi kita untuk kita terus menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan, dan biarlah kita terus menjalankan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan dan menyimak pengumuman untuk kegiatan 1 minggu dari gereja kita ke depan. Hari Selasa 15 November persekutuan doa puasa akan diadakan pada pukul 6 sore seperti biasa. Dilakukan secara on-site prokes dan online streaming via YouTube dan Zoom. Dan kita akan dilayani oleh pendeta pembantu Mika. Lalu hari Kamis kita akan bersama-sama menikmati pesan singkat tayang jam 6 sore dan kita akan dilayani oleh pendeta pembantu Insinyur Daniel M. Hutauruk. Lalu hari Sabtu doa subuh pada pukul 5 pagi melalui online Zoom dan kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Insinyur Lana Harumia. Dan hari Minggu ibadah raya pada pukul 10 pagi dilakukan secara onsite prokes dan streaming melalui YouTube dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen. Dan ibadah sore pada pukul 5 sore seperti saat ini dilakukan hanya onsite saja dengan prokes dan kita akan dilayani oleh pendeta pembantu Mika. Sabar ya, nanti PDT. Hari Minggu 20 November ibadah sekolah minggu pada pukul 10 pagi dilakukan secara onsite, secara prokes dan online Zoom dan kita anak-anak akan dilayani oleh Kalolita. Dan selamat ulang tahun pada tanggal 9 November untuk saudara Daniel. Ada enggak? Gak ada ya. Oke, baik saudara, tiba waktunya kita memberikan persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi saudara yang belum mendapatkan amplop atau mengambil amplop, boleh mengambil di dekat pintu masuk dan dibawa persembahannya ke kotak yang di depan. Kita naikkan Allah sumber kuat. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau.
berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah sore sampai malam ini Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan menjadi berkat rohani dalam hidup kami, membentuk setiap karakter kami Tuhan, serupa dan segambar dengan Kristus. Kuatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami, menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Seringkali menyeret kami keluar dari Tuhan, tapi kami ingin tetap berada di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena kami percaya hidup di dalam anugerah Tuhan menjadi keuntungan dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai terus dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tetap pakai di dalam anugerah dan di dalam kasih Tuhan. Tuhan boleh tambah-tambahkan karunia dalam hidup mereka, untuk mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang berhari ulang tahun. Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang terus sertai dalam perjalanan hidupnya. Apa yang menjadi rencana dan cita-cita masa depannya, semua berada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan. Kami percaya berapapun besar yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, Tuhan yang tilik membalas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan begitu banyak masalah, kami pulang dengan jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang memulihkan setiap keadaan hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari kami berjalan di dalam janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat malam dan Tuhan berkati kita semua. Kau tunjuk